nanti saya akan menjadi supervisor. Nanti Bu Siti sama Pak Nur akan menjadi coach dan coachingnya. Terkait dengan itu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu, tentang rubrik penilaian. Pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan menilai tentang proses coaching antara coach dan coachee sesuai dengan alur tirta. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian sesuai dengan rasa dan prinsip coaching apa belum? Terkait dengan kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Untuk itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, yaitu yang pertama, Ibu ingin saya membantu Anda panjenengan mengembangkan potensi yang mana? Saya ingin mengembangkan ini Bu, potensi yang penuh, present yang penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Kemudian bagaimana nanti Ibu yang ingin saya amati? Saya ingin Ibu mengamati ini aja ya Bu ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Itu yang ingin saya diamati dari Ibu. Kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini nanti? Nah, yang pertama yang jelas ini Bu, saya ingin proses coaching ini berjalan lancar dengan saya sebagai coachee itu dapat menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh coachee. Jadi saya coach mampu membantu ataupun menemukan masalah yang dialami oleh coachee serta dapat mendapatkan penyelesaian permasalahan yang dialami oleh coachee Bu. Kemudian apa harapan dari observasi yang kita lakukan nanti bersama ini? Harapan saya ya ingin mencari solusi atas permasalahan tadi Bu, permasalahan yang dicurhatkan coachee kepada saya. Jadi saya ingin bisa menggali coachee agar bisa mengeluarkan ide-idenya atau mengungkapkan permasalahan-permasalahan dengan pertanyaan berbobot yang saya ajukan seperti itu. Oke, baiklah Bu, karena ini sudah pra supervisi, pertanyaan-pertanyaan sudah saya ajukan. Saya kira sudah cukup untuk pra supervisi agar panjenengan sudah merasa siap sebagai coach dan Pak Nur sebagai coachingnya. Sekarang silahkan panjenengan berdua untuk melakukan coaching bersama. Itu nanti saya akan mengamati. Terima kasih Bu Nunung. Silakan nanti Bu Nunung mengamati proses coaching saya dengan Pak Nur dan semoga Bu Nunung juga bisa mengamatinya dengan lebih detail sehingga saya juga mampu menemukan kekurangan-kekurangan saya Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Siti, selamat siang Bu Siti. Selamat siang Pak Nur. Bu Siti, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita terkait dengan apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di dalam kegiatan belajar mengajar saya di kelas Bu Siti. Oh boleh Pak, boleh, silakan bercerita. Tapi saya ingin tahu Pak, nanti kira-kira Pak Nur minta waktu berapa menit dari saya? Kemungkinan 20 menit Bu Siti. Oh begitu. Betul. Iya Pak, ya. Ada apa ya Pak? Baik, sekarang silakan Pak Nur ya bercerita. Ada apa? Begini Bu Siti, akhir-akhir ini di dalam kegiatan belajar mengajar saya, khususnya matematika di kelas, saya melihat tingkat minat ataupun semangat dari anak-anak itu sangatlah rendah. Iya. Kemudian dilihat dari tugas yang dikumpulkan juga di bawah standar Bu Siti. Oh begitu ya. Betul. Jadi menurut Pak Nur tingkat minat siswa itu rendah ya Pak ya. Betul Bu Siti. Jadi gini Pak, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Yang saya harapkan dari obrolan saya dengan jenengan adalah sebuah penyelesaian atau solusi dari permasalahan yang saya alami Bu Siti. Oh begitu ya. Sekarang saya ingin tahu dulu ya Pak ya, menurut Pak Nur, hal apa yang bisa membuat murid-murid Pak Nur tadi kok bisa kurang berminat dalam pembelajaran bersama Pak Nur? Kira-kira hal apa ya Pak ya? Kalau saya ingat kembali Bu,
pada saat proses belajar mengajar yang menyebabkan siswa kita itu kurang semangat, kemudian antusiasnya rendah, mungkin yang pertama adalah terkait dengan proses belajarannya. Mungkin sedikit membosankan, kemudian terlalu monoton. Dan yang kedua, setelah saya amati Bu Siti, setelah saya pelajari, ternyata sebagian dari siswa-siswi kita itu kemampuan matematika dasarnya sangatlah rendah. Sehingga ketika kemampuan matematika dasarnya rendah, itu menyebabkan tingkat kebosanannya tinggi. Jadi terseok-seok dengan materi selanjutnya seperti itu. Dan perlu kita ketahui Bu Siti, yang namanya matematika itu kan hierarki ya. Jadi matematika SD itu menjadi dasar matematika SMP. Kemudian matematika SMP itu menjadi dasar matematika SMA. Seperti itu Bu Siti. Oh gitu ya. Iya. Kayaknya Pak Nur begitu antusias banget ya. Kira-kira apa ya yang membuat Pak Nur itu bisa atau dapat membuat antusias murid juga agar dalam pembelajaran Pak Nur itu mereka senang atau berantusias sekali atau berantusias untuk mengikuti pembelajaran Pak Nur. Katanya kan tadi minatnya rendah gitu. Bagaimana? Menurut saya pribadi Bu, untuk meningkatkan minat siswa itu dari rendah ke baik atau bagus, itu kita harus sebagai guru harus merubah cara mengajar kita. Yang tadinya itu membosankan berubah menjadi efektif, kemudian kreatif, inovatif, menggunakan media-media pembelajaran, menggunakan video pembelajaran, sehingga siswa itu tidak bosan di kelas. Nah dari situ saya akan mengubah stigma ataupun paradigma siswa yang lama. Kalau dulu kan terkenal matematika sangat membosankan, sangat menakutkan, sangat menyeramkan, akan berubah, akan bergeser menjadi matematika itu mudah dan menyenangkan, seperti itu Bu Siti. Nah, bagus sekali ya Pak ya. Saya sependapat ya, memang paradigma dulu itu matematika itu sangat membosankan. Betul. Atau bahkan anak ketakutan. Jadi Pak Nur dalam langkah pertama yaitu merubah paradigma itu agar nanti anak-anak senang ya Pak ya. Betul. Iya, Pak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid itu kita kira-kira asik, senang dengan pembelajaran matematika? Apa ya Pak? Menurut saya pembelajaran kita sebagai guru harus berpusat kepada murid, karena tujuan utama kita sebagai pendidik adalah murid dan murid. Kemudian di dalam pembelajaran siswa harus aktif. Kemudian dari situ guru harus bisa memberikan semacam game-game untuk meningkatkan semangat dari siswa itu sendiri. Kemudian ice breaking. Yang kedua, terkait dengan pemahaman matematika dasar yang rendah, memang ini harus segera dilaksanakan semacam semacam latihan dasar matematika. Atau bahasanya itu adalah matrikulasi, di mana matrikulasi ini kita akan mereview matematika dasar. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, katakanlah di awal kita akan mereview matematika dasar tambah kali kurang bagi, baik secara manual dalam bentuk kertas maupun dalam bentuk aplikasi. Karena memang siswa sekarang diperbolehkan untuk SMA itu membawa HP, sehingga dengan itu kita bisa memanfaatkan ke arah yang benar. Jadi pemanfaatannya adalah kita menggunakan aplikasi yang jejaring sosial, internet, supaya memacu semangat siswa. Di samping bermain HP plus melatih kemampuan dasar matematika dengan menggunakan aplikasi yang ada di HP, begitu Bu Siti. Itu ingin tanya Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid itu, apakah yang menjadi penyebabnya Pak sehingga mereka kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Tadi Pak Nur kan bercerita bahwa dalam mengumpulkan tugas mereka juga kurang antusias dalam pembelajaran. Tadi Pak Nur sudah menjabarkan ya. Sekarang saya ingin tahu juga, kurang antusiasnya dalam mengumpulkan tugas itu disebabkan karena apa?
terkait dari tugas-tugas yang saya berikan, mungkin dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, ternyata setelah saya cek beberapa siswa itu tidak mengumpulkan tugas, artinya di bawah rata-rata nilainya semacam itu. Kemudian setelah saya teliti juga, anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas itu ternyata kemampuan dasarnya rendah. Ketika kemampuan dasarnya rendah, ketika melihat tugas, materinya tidak sampai, maksudnya itu tidak ada syarat atau tidak ada pengetahuan yang mendasar untuk mengerjakan materi itu, Bu. Ya, seperti itu. Jadi kembali ke kemampuan matematika dasar dari siswa tersebut. Jadi pas waktu itu mungkin yang mengumpulkan itu sedikit karena memang kemampuan mereka rendah, dasar matematikanya berkurang begitu. Jadi mereka kemungkinan tidak mengumpulkan begitu ya. Betul, Pak, ya. iya. Kalau boleh tahu Pak, saya ingin tahu juga bagaimana Bapak menggunakan sumber belajarnya. Apa sumber belajar itu dari monoton itu saja atau mungkin Bapak sudah mengembangkan dari sumber belajar lain seperti itu Pak? Terkait dengan sumber belajar yang saya gunakan pada saat proses pembelajaran, sementara ini untuk kelas 10 itu menggunakan kurikulum Merdeka, kita pakai buku yang dari kementerian, Bu. Ya, dari buku kementerian. Selain itu ada Pak mungkin? Selain dari buku kementerian, kita gunakan materi-materi yang bersifat online, yaitu bersifat contohnya adalah video-video yang ada di YouTube. Jadi kita buat sendiri videonya, kemudian kita upload, kemudian anak-anak bisa belajar di sekolah, bisa kemudian pada saat istirahat bisa, apalagi di rumah pasti masih punya banyak waktu untuk belajar. Itu, Bu. Betul sekali ya Pak ya. Betul sekali Pak. Saya yakin sekali karena tadi Bapak sudah menguraikan banyak ya tentang macam-macam media pembelajaran. Saya ingin tahu Pak, rencananya Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, rencana kedepannya Pak, itu apa ya Pak ya? Rencana ke depan itu saya akan menerapkan pembelajaran matematika itu mudah dan gampang dipahami, Bu. Jadi kita akan mengubah paradigma lama yang tadinya sebelum sudah saya utarakan, matematika yang awalnya susah kemudian menakutkan akan berubah menjadi matematika yang mudah dan gampang dipahami. Kemudian kita sebagai guru harus bisa memanfaatkan media-media pembelajaran interaktif supaya bisa memacu motivasi dari siswa itu sendiri. Kemudian langkah yang ketiga ini untuk terkait dengan kemampuan matematika dasar yang rendah bagi beberapa siswa, kita akan adakan semacam latihan soal atau matrikulasi latihan matematika dasar di saat mungkin sebelum ke materi inti pada permulaan pembelajaran seperti itu. Kemudian tentunya kita juga butuh dukungan dari pihak-pihak yang terkait, baik itu teman sejawat, kemudian kepala sekolah dan orang tua siswa dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman siswa. Kalau ini bahasanya numerasi ya, matematika numerasi seperti itu. Karena di kurikulum Merdeka ini yang ditekankan adalah literasi, numerasi seperti itu. Jadi kalau bisa dari pihak sekolah juga mendukung terkait dengan program peningkatan numerasi. Mungkin bisa Senin numerasi ataupun Jumat numerasi itu. Bagus sekali ya rancangannya sudah dibuat oleh Pak Nur. Ada rencana untuk numerasi ataupun tadi yang lain tadi banyak sekali yang sudah Pak Nur utarakan. Ya mudah-mudahan ya Pak Nur berhasil dalam melakukan ini semua ke depannya. Jadi rancangan yang Pak Nur lakukan mudah-mudahan bisa diimplementasikan secepatnya ya Pak ya. Kira-kira Pak Nur mau mengimplementasikannya kapan ya Pak ya? Karena ini kan sudah mendekati sumatif Pak Nur, mungkin ke depannya. Baik, untuk terkait dengan kapan waktunya, karena saat ini kita sedang PS penilaian sumatif akhir semester ya, semester gasal. Tentunya
rencana yang sudah saya utarakan tadi kita akan laksanakan secepat mungkin. Karena bulan ini adalah ujian, maka paling cepat itu adalah semester genap pada bulan Januari, Bu. Kita akan terapkan seperti itu. Oke. Rancangan-rancangan tersebut jadi mau diterapkan di semester genap ataupun Betul. semester dulu. Saya ingin tahu juga ya Pak ya, komitmen apa yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini Pak? Tidak kan ada komitmennya, komitmen seperti apa? Baik Bu Siti, terkait dengan komitmen, saya akan membuat perencanaan terlebih dahulu dalam rangka memaksimalkan kegiatan ataupun program. Karena sesuatu yang tidak direncanakan nanti akhirnya tidak begitu baik. Kita akan rencanakan sedetail mungkin karena ini ada pengaruhnya dengan siswa. Kemudian setelah direncanakan tentunya kita akan melaksanakan dengan bantuan dari berbagai pihak, baik itu rekan sejawat, kemudian kepala sekolah dan orang tua siswa. Bagus sekali ya Pak ya. Saya sangat mendukung komitmen yang Bapak buat. Jadi mudah-mudahan semuanya komitmen yang Bapak lakukan, harapannya semuanya bisa berjalan ya Pak ya. Saya berharap seperti itu. Bagus sekali Pak ya. Selanjutnya kira-kira tindak lanjutnya nanti seperti apa, bagaimana, kemudian kapan melakukan tindak lanjutnya? Setelah saya buat rencana, nanti tindak lanjut terkait dengan program pelaksanaan dalam rangka meningkatkan kemampuan matematika dasar dan minat ataupun semangat siswa itu ketika semester genap. Tergenap. Tadi sudah diutarakan ya Pak? Betul, iya betul. Cuman kan tadi belum ada rancangannya. Baik Pak, bagus sekali yang sudah Pak Nur lakukan. Saya mendukung sekali tindakan dan perubahan yang akan Pak Nur lakukan. Selanjutnya apa yang Pak Nur rasakan Pak setelah kita coaching ini Pak? Mungkin ada hal-hal yang perlu Pak Nur ungkapkan lagi apa yang dirasakan setelah coaching ini Pak? Setelah coaching ini berlangsung dari awal kemudian sampai saat ini saya sudah merasa lega, merasa plong. Kenapa? Karena unek-unek dalam hati saya sudah saya keluarkan. Jadi beban yang saya alami sudah berkurang. Saya pikir memang terkait dengan matematika dasar ini kan sebagian besar itu menjadi momok bagi anak-anak. Dan kita sebagai guru, sebagai pendidik itu harus bisa memahami perbedaan itu Bu. Jadi setiap siswa itu kan berbeda-beda. Setiap murid itu mempunyai keunikannya sendiri-sendiri. Jadi apa yang kita kerjakan tentunya harus berpihak pada murid dan juga sebagai tambahan untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu Siti. Kenapa seperti itu? Karena memang ya setiap anak berbeda-beda. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah kita sebagai pendidik memenuhi kebutuhan setiap individu. Jadi tidak klasikal, tidak kelompok, tapi kita sebagai pendidik harus memenuhi kebutuhan setiap individu. Dan tentunya kita sebagai guru harus terus belajar, jangan sampai kita pantang arang ya. Jadi kita harus terus belajar, mengasah keahlian kita sesuai dengan zamannya. Mungkin zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang, karena zaman sekarang persaingan teknologi sudah semakin pesat. Jadi kita harus bisa memaksimalkan teknologi tersebut dalam rangka tentunya meningkatkan kemampuan anak di bidang pendidikan di sini. Baik, kalau saya melihat pertemuan hari ini nampaknya sudah ada solusi ya Pak ya? Iya. Sudah ada. Dan insya Allah Pak Nur menjadi semakin percaya diri ya Pak ya, dalam membuat, merancang, kemudian melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan itu tadi. Begitu ya Pak? Iya. Jadi solusi yang kita diskusikan ini saya sudah apa ya? Sudah tahu dari diskusi yang kita
sampaikan hal ini ya. Jadi Iya. yang pertama adalah kita akan merubah paradigma pembelajaran siswa, kemudian mengadakan semacam kegiatan ataupun program dalam rangka meningkatkan numerasi siswa, Bu. Seperti itu. Terima kasih sekali Pak Nur sudah menjabarkan banyak lebar ya, panjang lebar sudah dijabarkan. Sudah jelas Pak Nur kiranya? Sudah jelas, Bu. Terima kasih atas waktu yang Sudah didengar menemukan longgarkan, solusi sudah juga? menemukan solusi. Iya, alhamdulillah. Mohon maaf bila mengganggu waktu panjenengan beraktivitas Iya. yang lainnya. Oh, iya. Terima kasih Bu Siti. Iya. Semoga barokah untuk kita semua. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Siti dan Pak Nur sudah melakukan coaching pada sore hari ini. Bu Siti sebagai coach sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak sehingga Pak Nur sebagai coach sudah bisa menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya ya. Sekarang supervisi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Siti terkait dengan pelaksanaan coaching tadi. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah melakukan coaching yang jelas sudah bisa menggali apa yang menjadi permasalahan Pak Nur, dan semuanya sudah berjalan lancar, dan saya merasa saya sudah menggunakan alur kita Bu dalam menggali potensi coaching tadi untuk menyelesaikan ataupun menemukan pemecahan masalah dari coaching, dan saya juga merasa telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi saya juga sudah berusaha ya Bu ya, berusaha aktif menjadi pendengar ya, yang aktif atau yang sudah menjadi pendengar yang apa ya Bu ya, jadi pendengar aktif ya, di situ sudah terpenuhi gitu. Kemudian apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Ya Bu, itu kan yang saya rasakan itu kan, karena saya sudah merasa itu mempunyai urutan alur kita tadi. T, tujuan, I, identifikasi, kemudian R, rencana atau rencana, kemudian T, tanggung jawab. Itu sudah saya lakukan, maka saya merasa itu sudah lakukan dan terpenuhi gitu. Boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi? Saya mengamati tadi pada saat coaching Ibu melakukan penyampaian prinsip coaching itu memang sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk ya Bu ya, menjadi catatan hasil observasi selama coaching yang berbasis data, bebas dari penilaian asumsi fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra percakapan yang saya amati tadi. Kemudian obrolan coaching juga sudah sesuai alur peta. Sebagai coach tadi Ibu sudah menyampaikan prinsip-prinsip coaching dengan baik dan bisa menanyakan alur peta pada tahap awal di mana kedua coach dan coachee itu menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini itu datang dari coaching ya, dari Pak Nur, dan ini sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian menyampaikan identifikasi di mana coach juga melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Pada saat sesi coach itu tadi sudah melaksanakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan rencana aksi yang merupakan pengembangan ide-ide alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Kemudian membuat pertanyaan yang bertanggung jawab dengan membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Selain itu coach juga sudah mendorong coachee tadi merasa nyaman untuk menemukan jalan keluar, menggali ide-ide dari coachee sehingga dapat menyelesaikan masalahnya. Intinya sudah terbukti bisa menyebutkan solusi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Nur sebagai coachee tadi. Sekarang yang jadi pertanyaan saya Bu, bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Saya senang Bu, saya sependapat karena saya juga merasa seperti itu. Kalau memang itu kebenarannya ya alhamdulillah gitu. Tetapi
meskipun demikian, saya juga melihat ada hal-hal yang masih perlu bisa dikembangkan Ibu. Misalnya tadi saat saya mengapati Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya kalau merujuk ke standar itu seharusnya bisa lebih berbobot lagi sehingga mungkin membutuhkan waktu yang panjang ya Bu ya. Itu bagaimana pendapat Ibu? Oh begitu ya. Ya mungkin saya agak merasa juga Bu. Saya agak merasa kalau memang mungkin ya pertanyaan berbobot saya mungkin kurang juga. Memang saya perlu belajar lagi mungkin. Saya akan berusaha ya membuat suasana nanti menjadi nyaman atau saya bisa mengumumkan pendapat yang lebih berbobot begitu. Kemudian Ibu membicarakan rencana tindakan Ibu ini nanti selanjutnya akan seperti apa? Saya akan berusaha untuk membuat suasananya yang nyaman, kemudian menemukan jalan keluar yang di alam polikoci. Saya akan berusaha lebih banyak lagi dan belajar dan kemudian melakukan ataupun melaksanakan proses coaching yang dimana saya sebagai coach saya akan merancang dulu nanti kira-kira apa yang saya akan tanyakan kepada coach tersebut. Dari diskusi ini Bu, apa yang sudah didapatkan, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi perform di area ini, kemudian nanti pelaksanaannya itu kapan, kemudian di mana, dengan siapa nanti Ibu mungkin akan bisa saling membantu begitu? Saya mungkin akan melaksanakan atau mencoba kembali apabila saya ada permasalahan, mungkin saya akan coaching dengan teman sejawat atau mungkin sebagai pengamatnya nanti kepala sekolah terus coaching dengan teman sejawat. Jadi nanti seperti itu mungkin ya, mungkin setelah nanti namanya guru yang setiap saat kan ada permasalahan dengan murid. Hal ini nanti akan saya lakukan apabila nanti kira-kira sudah habis benar rapat habis semester ini ya. Namanya di kelas kan pasti ada kendala, nanti saya akan melakukan coaching apabila saya mempunyai masalah dengan mudah-mudahan nanti juga kepala sekolah sebagai pengamatnya atau teman sejawat saya yang punya masalah bisa bergantian lah kita. Ya ini tadi sudah saya catat, sudah saya amati semua proses coaching dari Ibu Siti maupun Pak Nur sebagai coach dan coachee. Nanti saya akan tulis di dalam form supervisi. Kemudian dalam pelaksanaan coaching ini saya rasa sudah cukup ya. Semoga nanti kita semua menjadi guru yang lebih baik lagi, yang sesuai dengan filosofi KHD tentunya, yang selalu berpihak kepada murid dan selalu memerdekakan mereka sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang sesuai harapan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, matur nuwun atas waktunya, sudah melonggar-longgarkan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.